Begitu. Udah? Baik. Di dalam itu kan tertulis di dalam Galatia 3:13 tadi. Belum Anda jawab itu. Siapa yang mengutuk hukum Taurat ini dan kenapa Yesus ini terkena kutuk hukum Taurat itu, sedangkan Yesus Kristus ia melakukan 10 hukum Taurat itu sendiri, bahkan ia menggenapinya. Jawab dengan data. Jangan lari-lari kemana ya sebelum jawab ini. Jangan ganas sekali gitu, Bang Pendeta. Ini Bang Pak Pendeta. Enggak, bebas saya mencari ini. Jangan ganas-ganas. Mulut saya kencang, hati saya baik. Iya. Tenang, Saya lihat tenang. Bang Hate. Iya. Saya lihat kayak gini, Bang Hate ini tertawa aja, senyum aja kayak gitu ya Bang. Iya, Bang sejuk ya, bagus, sejuk ya. ya. Iya. Makanya saya Silakan, itu silakan. nggak bisa marah. Iya. Itu makanya. Wajah boleh Lanjut, sangar Pak Pendeta. Bang Wajah boleh sangar, tetapi hati tetap Hello Kitty. Iya, Apa pula Hello Kitty, lain cerita itu. Ini Pung ini mau ditendang pula Pung ini nanti. Jadi Tafadhol, begini, silakan, di dalam Pak Kejadian Pendeta. 3:13 itu jelas bahwa dia menanggung dosa kutuk hukum Taurat di atas kayu salib itu karena kita. Jadi jelas itu Yesus itu kalau dalam Lukas 1 ayat 35 dia disebut kudus, anak Allah yang kudus, maha tinggi. Artinya bahwa Yesus itu datang dalam kekudusan dan datang menanggung dosa manusia, menderita di kayu salib karena kita. Jadi Yesus yang tidak Kira-kira berdosa nyambung nggak dosa. pertanyaan saya teman-teman semuanya? Nyambung nggak pertanyaan saya dengan jawaban? Nyambung nggak? Rantai sepur putus. Tak nyambung apa yang saya tanya, Pak. Jadi Dengan jawabannya, tak nyambung. begini Pak Kan saya Pendeta. kan berusaha untuk menjawab, entah nyambung atau tidak kan. Iya. Gak apa-apa. Betul, Bang. Jadi dari inti pertanyaan oleh pendeta di bawah saya, saudara saya yang di bawah, Yesus menggenapi, betul, Yesus menggenapi kan? Iya. Di dalam Ulangan 20, 21 sampai 23, di situ dikatakan bahwa orang yang digantung setimpal Izin dengan sholat dosanya sebentar dengan ya. hukuman mati, Izin sholat. dengan hukuman mati, Iya silakan. haruslah Oke, dibunuh silakan. dengan cara digantung di kayu salib. Setelah itu, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, kau kuburkan pada hari itu juga, karena jangan sampai dia menajiskan tanah pusaka. Karena orang yang digantung adalah kutukan bagi Tuhan. Di dalam perjanjian lama. Sekarang di Galatia nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, inilah nubuatan yang digenapi oleh Yesus dari perjanjian lama. Bukan untuk menebus dosa, akan tetapi menggenapi tentang yang terkutuk. Nah, di mana kita mau penjelasannya lagi? 1 Korintus 12 nomor 1 sampai 3. Silakan Pak Pendeta baca. Allah mengutuk Yesus, terkutuklah Yesus. Siapa yang mengutuk? Allah. Jadi pertanyaannya, yang digenapi oleh Yesus ini apanya? Yang terkutuknya atau menebus dosanya? Oke, apa yang digenapi? Nah, yang digenapi adalah menanggung kutuk dosa manusia di atas kayu salib. Itu penggenapan. Begitu. Nah, tujuannya Yesus mati ke salib supaya semua orang yang percaya. Tidak semua orang kan tidak percaya, termasuk Bang Os kan tidak percaya. Yang percaya itu yang selamat. Markus 16 ayat 16. Mereka yang percaya memberi diri dibaptis dan selamat. Nah, mereka yang tidak percaya akan penyaliban Yesus di kayu salib untuk menanggung dosa manusia,
mereka sudah ada di bawah hukuman. Karena perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan orang. Akan di Islam kan mengajarkan berbuat baik supaya selamat. Dan di Kristen tidak percaya itu. Oh, jadi kebaikan tidak bisa menyelamatkan manusia. Kebaikan itu karakter yang sudah diubah karena percaya kepada Tuhan. Jadi mereka itu percaya lalu berbuat baik. Tapi Oke. bukan jaminan keselamatan. Yang menjamin keselamatan itu Efesus 2 ayat 8. Mereka yang percaya, beriman Percaya kepada sebagai apa? Ini permasalahannya Pak Pendeta. Percaya sebagai apa? iya, ada 3. Percaya sebagai anak Allah. Yang kedua percaya sebagai Tuhan. Yang ketiga percaya sebagai utusan. Pilih mana? Kok Ya Pak dirangkep Pendeta lah, mau pilih jabatannya, yang Bang? mana? Begini Pak Masa nanya Pendeta. sama Saya pribadi, bukan pribadi, semua umat Muslim percaya kepada Yesus tanpa sedikit keraguan. Aduh, Yesus berkata, hidup kekal itu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, artinya kalau dalam Islam itu syahadat. Ya, hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa kami percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah manusia yang paling mulia. ya, Bukan manusia terhina. Ya, manusia yang paling terhina seperti kita manusia biasa. Bedanya dengan kita apa? Dia seorang rasul. Yohanes 13 nomor 16. Katanya pada muridnya, aku berkata kepadamu seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Artinya dia tidak setarakan dirinya dengan Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Bapak Pendeta ini mendapatkan ilmunya mengatakan Yesus adalah Tuhan, adalah inkarnasi Tuhan, datang ke dunia menjadi manusia, menebus orang yang telah jatuh dalam dosa. Sedangkan di Yohanes 6 nomor 70, penyaliban ini rencana setan, Pak. aduh. Nah, Bukan rencana Bapak. Waduh, pendeta, waduh. Nah, makanya apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Ya. Dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, dia tidak mengenal Kristen. Satu. Yang kedua, Ibrani 6 nomor 1 sampai 2. Bapak Pendeta baca. Kalau Bapak Pendeta belum tahu, Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Siapa yang, pertanyaan saya Pak Pendeta, yang berkata di Ibrani itu siapa? Paulus. Saya baca ya Ibrani 1. Silakan. Ibrani 6. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran berbagai baptisan dan penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang Allah mengizinkan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapatkan dan mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia dunia yang akan datang, namun mereka murtad lagi, tidak mungkin sedemikian mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka yang hidup. Coba dipahami Pak.
Jadi mereka yang percaya kepada Yesus, Marilah lalu kita tinggalkan, mereka tidak marilah lagi kita tinggalkan. Katanya apa, Pak? Marilah kita tinggalkan asas kepercayaan tentang Kristus, betul? itu itu mereka yang murtad. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tak nyambung terus ini pendeta. Berarti Tinggalkan mereka sabar. meninggalkan Yesus. Berarti yang percaya kepada Kristus murtad. Yang percaya kepada pembaptisan murtad, begitu. Mereka yang sudah dibaptis, mereka yang sudah percaya, menolak percaya, mereka pindah agama. Tidak ada menolak di situ, Pak. Di situ adalah mengajak meninggalkan kepercayaan tentang Kristus dan ajaran asas-asas perkembangan yang sia-sia, pembaptisan dan kebangkitan orang mati. Betul? Siapa yang ngajak di situ meninggalkan Kristen, Pak? Nah, itu kan pesan buat mereka yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka yang sudah Jadi jelas Jadi ya. pendeta lah Bang Hate. Ya, teman-teman di bawah yang beragama Kristen, ya, saya sampaikan, ya, di sebelah saya ini adalah pendeta. Katanya pendeta, ya. Akan tetapi Paulus mengajak meninggalkan agama Kristen. Karena kenapa? Di situ tidak ada tertulis agama Kristen, melainkan siapa yang melakukan pembaptisan, siapa yang melakukan kepercayaan Kristus, siapa yang mempercayai tentang kebangkitan orang mati, cuman Kristen. Maka katanya marilah kita tinggalkan. Karena ini adalah kepercayaan yang sia-sia. Jadi mohon maaf Pak Pendeta, kalau saya menyampaikan mana tahu ada jemaatnya di bawah, ya ini kan sesuatu yang bermanfaat juga. Karena menurut Yesus, keselamatan yang harus kita lakukan adalah mempercayainya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Maka kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Artinya syarat masuk surga harus melakukan kehendak Bapa. Maka kata Yesus, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Artinya muridnya dengan Yesus, Tuhannya Tuhan yang sama. Maka Yesus menuhankan Bapa, seperti muridnya juga diajarkan menuhankan Bapa. Pertanyaannya, Yesus menuhankan Bapa, Pak Pendeta menuhankan Yesus. Sama enggak sesembahan Bapa dengan Yesus? Ya, sama. Nah, samanya di mana, Pak? Oke, samanya di mana? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa itu satu. Yohanes Aku dan 1 Bapa ayat adalah 1. satu. Firman itu adalah Allah. Dia di antara kita. Satu enggak? Kepenuhan Roh Kudus ini. Berarti Yesus dan Bapa satu. Gitu, Pak? Iya. Satu tubuh atau satu misi, Pak? Satu ilahi. Satu tubuh. Satu misi. Hakikat. Satu hakikat, satu tubuh, begitu ceritanya. Baca di Yohanes 14 ayat. Iya. Yesus dan Bapa adalah satu, artinya bersatu gitu. Iya, bersatu. Oke. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Yang di surga siapa, Pak? Iya. Yesus Bapa. Yesus juga. Berarti berdoa pada diri Kan bingung sendiri ya. kan kita jadinya, Pak. Bingung kita jadinya. Iya, karena Yesus Bapa berpesan itu roh. kepada murid, jikalau kamu berdoa masuklah ke kamarmu, ya, berdoalah sendirian, ya, artinya di tempat yang senyap, Bapak di surga mendengarkanmu. Bapak di surga loh. Iya, betul. Jadi Bapa di surga ada di kamar. Berarti Yesus waktu ini nete yang Yesus Yesus. itu Bapak juga ikut nete Bang. Bagaimana? Waktu Yesus nete itu Bapak Allah Bapa itu ikut nete juga. Kemanusiaannya. Kemanusiaan.
Tapi intinya kayak gini Bang Pendeta, kami sini hanya memberikan edukasi aja ya Bang ya. Mau nerima apa Ya. nggak mau nerima terserah Bapak Pendeta ya. Gitu ya Pak Pendeta ya. Jadi Menurut gini, keyakinan Pak Pendeta. kayak gitu Ya. Silakan Bang Nanda. Keyakinan Pak Pendeta itu terserah. Karena kenapa? Seperti yang disampaikan pendeta juga di bawah. Kita diskusi ini bukan mencari kalah menang, tapi kita mencari kejujuran mencari kebenaran dalam kejujuran. Paulus sudah jujur, Pak. Paulus sudah jujur. Di dalam Roma, ya, di dalam Roma 21 sampai 25, Paulus sudah jujur di situ bahwa yang menyembah manusia adalah orang yang kurang waras, Pak. Maka di nomor 24, maka Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka agar mereka mencemarkan tubuh mereka. Ya, mereka berdusta dan menyembah makhluk dan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lama. Pencipta yang dimaksud oleh Paulus siapa? Allah. Di nomor berapa? Nomor 21 atau nomor 18-nya. Maka kata Paulus, yang menyembah manusia itu orang tidak kurang waras katanya. Yang menggantikan Tuhan mirip manusia. Orang yang menurut Paulus di Roma 21 sampai 25 tadi, baca 24-nya, orang yang menyembah makhluk adalah pendusta. Maka kata Bible, apakah orang-orang pendusta ini masuk surga? Tidak sama sekali. Bahkan najis masuk surga. Di dalam Wahyu 21 18 sampai 27. Sesuatu yang tidak akan masuk ke dalamnya. Orang yang melakukan kekejian dan dusta. Nah, apabila Kristen terkena daripada menyembah makhluk, dia termasuk orang yang berdusta. Mohon maaf, Pak. Ini Bible yang mengatakan bahkan najis masuk surga. Ya. Katakanlah pada hari ini, ya. Katakanlah pada hari ini Kristen tidak akan berdusta karena mereka sama-sama mencari kejujuran dalam kebenaran. Akan tetapi Paulus sudah mulai berdusta. Yang pertama di Filipi 1 nomor 18. Tidak mengapa kesaksianku tentang Kristus maupun maksud palsu dan maupun jujur tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku tetap bersukacita. Bayangkan tuh Pak, seorang rasul bukan tidak jujur. Seharusnya seorang rasul dialah salah satu yang mempraktekkan kejujuran biar yang mengikutinya itu jujur seperti dia. Ini bahkan lebih parah. Itu satu. Yang kedua, Wahyu 9 nomor 3, Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis yang mengaku dirinya orang Yahudi, ya. Ternyata mereka berdusta. Dan aku akan memanggil dan tersungkur. Artinya di situ pada intinya siapa yang menyamar dirinya menjadi orang Yahudi adalah jemaat iblis. Nah, di sini bukan Kristen yang berdusta, bukan Kristen. Akan tetapi Paulus. Nah, siapakah yang nyamar menjadi orang Yahudi? Katanya di situ, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, Wahyu 3 nomor 9, yang menyebut dirinya orang Yahudi, melainkan bukan mereka berdusta. Ternyata di 1 Korintus 9 nomor 20, yang menyamar menjadi orang Yahudi, Paulus. Yang menyamar hidup dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, Paulus. Kalau Paulus sudah menjadi jemaat iblis, siapa pengikutnya? Itu pertanyaannya. Nah, oke. Orang yang percaya kepada Yesus, Yesus akan membawa mereka kepada kehidupan kekal. Dibuktikan dari Yohanes 3 dan 16. Mereka yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup kekal itu." Ya. Yohanes 14 ayat 1, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 1. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, dia membawa orang yang percaya itu kepada kehidupan yang kekal. Nah, apakah di Islam adakah yang bisa membawa mereka kepada kehidupan kekal? Atau Muhammad bisa membawa mereka kepada kehidupan kekal? Lari kau dah, Yunus.
Namanya saya Hilang bertanya. suaranya, Pak. Ada bang. Aku jawab ada bang, ada. Kan itu bab Bukan sedekah. kalau Muhammad itu selamat. Enggak, gini bang, abangku Yunus. Bab sedekah itu kan bisa memberikan kebaikan, betul? Bab sedekah loh ini yang aku katakan. Nah ini ada bang. Di Ayub 31 nomor 10 itu ada sedekah loh bang. Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Ini bang sedekah apa bang ini? Aku membaca loh ini, membaca loh. Aku bukan menghujat loh. Ini ada loh di Ayub 31 nomor 10. Ini bab sedekah loh ini. Ya, aku ulangi. Berarti kalau Maka istri biarlah kita istriku bagi orang menggiling lain, bagi sedekah, orang Bang Dika. lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Ini kan bab sedekah, Bang. Itu bukan sekedar, itu bukan sedekah itu. Lah apa, Bang? Sedekah itu kan kita yang punya barang, sedekah bagi orang yang miskin. Nah, itu sedekah. Loh, lah ini kan punya barang. Sama aja bang. Begini Sama sama bang. Itu Ya intinya sedekah. sini, Bang Pendeta, Bapak Pendeta, saya cakap ini ya, Bapak Pendeta dengan saya, dengan kami Muslim nggak ada masalahnya ya, nggak ada bermasalah nggak ya. Keyakinan Pak Pendeta sama kami, keyakinan kami kepada Muslim nggak ada bermasalahnya ya, nggak ya Pak ya, nggak Pak ya, Pak Pendeta, nggak kan, Nggak nggak ada, ada nggak masalahnya kan, nggak, kita tetap Cuman bersaudara kita Bang. tidak ada masalah. Iya Nggak sih ada. mantap, tapi ada satu yang bermasalahnya Bang, Apa? antara Bapak Pendeta dengan Yesus. Benar. Itu masalah. Udah dijelaskan dari masih juga ditanyakan apa masalahnya. Gimana? Bapak Pendeta mengatakan hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya. Iya. Bukan masalah. Nah, masalahnya di luar Yesus itu membawa kemana? Iya itu makanya. Yesus mengatakan dia utusan. Pak Pendeta mengatakan dia itu adalah Tuhan. Kan salah itu. Bermasalah sekali malahan Bang. Marah Yesus. Buktikan bahwa di Islam itu ada jalan keselamatan. Coba. Itu menurut keyakinan Abang. Terserah lah. Yang penting sudah dijelaskan lah. Buktikan bahwa Muhammad itu selamat. Ya. Buktikan bahwa pengikut Islam itu selamat. Bang, Muhammad udah di dalam kubur. Muhammad udah dalam kubur. Nggak selamat lagi dia Bang. Yang bulan yang sampaikan bukan saya. Ya. Siapa lagi kalau bukan Anda? Lah Jadi ini kan begini Pak Pendeta, kalau di dalam Islam tidak ada keselamatan selain Islam. Itu dalam Islam. Ya. Kalaupun saya katakan di Kristen juga begitu, bukan Kristen, di Yesus juga begitu. Memang betul sekali. Seperti di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utusan. Sekarang agama yang mana yang meletakkan rasul sebagai rasul dan meletakkan nabi sebagai nabi? Islam. Karena Islam kalau rasul tetap rasul bagi mereka. Kalau utusan tetap utusan. Tidak ada utusan jadi Tuhan. Tidak ada manusia dipaku jadi Tuhan. Nggak ada di Islam kita. Makanya kalau kita itu namanya rasul, namanya utusan, tetap utusan. Namanya nabi, tetap nabi. Namanya Allah, tetap Allah. Nah, bagaimana Bang Nanda? Tuhanmu tidak kelihatan. Mana? Apa yang kusembah? Bersaksi. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Ya, bersaksi katanya. Allah kami itu adalah Isa kamislihi sayun wa huwa samiul basir. Tidak kelihatan seperti makhluk, tidak menjadi manusia, karena kalau menjadi manusia bisa ditempeleng oleh manusia. Ya. Kalau manusia nanti bisa ditempeleng oleh manusia, maka itu kok resikonya kalau Tuhan kita jadi manusia.
Pertanyaannya, apakah Tuhanmu Bang Nanda tidak kelihatan maha kuasa? Iya, maha kuasa. Buktinya apa? Langit dan bumi ini tidak mungkin dicipta oleh manusia. Iya, tidak mungkin langit dan bumi ini dicipta oleh manusia. Oh iya. Kalau di Kristen, apakah Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Matius 11 nomor 25. Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Pak Pendeta menuhankan Tuhan yang bertuhan. Gimana Pak Pendeta? Oke, makasih ya. Ya, Itu jelas bahwa Yesus itu pencipta segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun Nah, yang itu permasalahannya itu. Permasalahan Pak Yesus dengan Bapak sekarang masalahnya, karena Bapak mengatakan Yesus pencipta langit dan bumi. Salah itu, salah besar kali itu. Maju kena, mundur kena ini bang. Tapi Bang Leon sebentar Bang Leon, izin Silakan, Bapak. sebentar Bang Leon. Silakan. Kenapa Pak Pendeta ini semakin diskusi semakin parah ini Pak Pendeta? Bukannya semakin sehat, Ngopi dulu, semakin parah Pak jadinya. Pendeta, ngopi dulu. Nah, coba Jangan buktikan macam itulah Bang Baptis. surga. Coba buktikan. Bukannya Islam ini masuk neraka dulu baru masuk surga. Bang, kalau di pemahaman Islam, kami Pak kayak gini, Pendeta. Bang. Ya silakan Ya. Anda. Kalau kita di Islam, makanya Allah kita itu maha adil. Bagaimana adilnya? Dia menciptakan surga, menciptakan neraka. Sedangkan surga untuk orang yang beriman, orang yang baik-baik. Sedangkan neraka untuk orang yang durhaka, orang yang biadab. Nah, apakah orang Islam ini akan kekal di neraka? Tidak. Orang yang berdosa dalam keadaan Islam, ya dibakarlah dia di dalam neraka. Ya. Dibakar dia. Siapa kayu bakarnya? Orang-orang kafir. Maka kalau nggak ada orang kafir, nggak menyala nanti neraka. Nggak ada tempat bakar kita. Setelah dia dibakar, sudah sampai waktunya karena penebusan dosa dengan pengorbanan, bukan seperti Yesus dikatakan penebusan dosa dikorban habis seluruh dunia ditebus. Enggak, bukan begitu Pak Pendeta. Itu salah. Tapi kalau macam itu Bang Nanda, Ya. tidak usahlah Pendeta HT Yunus lagi beriman kepada Allah. Nanti nggak ada Iya. kayu bakar di neraka Bang. Iya, karena kenapa? Apabila orang muslim itu berdosa, dia akan masuk neraka, ditampis dosanya. Ya. Setelah itu dia masuk surga pada akhirnya. Akan tetapi kalau mohon maaf nih, kalau kafir ya kekal. Maka sebelum terlambat, saudara-saudaraku Kristen, walaupun ada di mana, tujuan saya bukan untuk menyesatkan. Selama ini saya berdakwah, selama ini saya diskusi lintas agama. Tujuan saya bukan menyesatkan bagi kaum Kristen, tapi tujuan saya adalah seperti doa-doa kami umat muslim, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar. Kami sedang menyelamatkan kalian dari api neraka jahanam. Bukan menyelamatkan kalian masuk neraka, masuk surga, masuk neraka. Kok salah-salah pula. Oke. Gitu. Kok ada pula yang nelpon balik-balik nih atau gimana? Kalau mau turun pamit dulu Bang Pendeta, jangan langsung turun. Pamit dulu. Jangan. Nggak apa-apa Bang, kita di sini bukannya musuh Bang. Kita semuanya Itu makanya bersaudara tadi Bang. saya jelaskan sama Pendeta, kita kan nggak ada masalah sama manusia. Nggak ada Kita kan masalah. nggak masalah sama keyakinan. Nah. Yang masalah Pak Pendeta sama Yesusnya yang bermasalah. Dan Yesusnya bermasalah kepada Allah Bapa. Jadi begini, di dalam iman kami, Yesus itu sudah menanggung dosa kami di atas kayu salib. Karena perbuatan manusia itu tidak menyelamatkan kami dari dosa. Nggak kasihan ya Yesusnya Bang. Udah disalib menebus dosa pula. Manalah kasihan Bang. Jadi Di kita gereja itu mengalami jingka-jingkira Bang. itu, Bagaimana setan kita akan kesurupan kayak selamat. gitu Bang? Sukaria. Nah, Jangankan kalau di- memikirkan umatnya di Islam selamat Bang. itu bagaimana Dia untuk sendiri aja memperoleh nggak selamat. keselamatan? Gimana itu? di Islam itu memperoleh Oke. keselamatan caranya bagaimana? Aku jawab sedikit abangku ya, Bertawakal abang-abangku kepada semua. Allah. Ustadz tuh
Gini abangku Yunus, kalau di Muslim ini tadi kan udah jadi judul Islam adalah keselamatan, ya kan? Yaitu di tempat abang itu kasihlah Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segala akal budimu, ya kan? Kalau di Muslim bang, itu mungkin saudaraku apal semua. Ajaran tadi yang aku sampaikan, ku angkusakum wa ahlikum naro, didiklah anak-anakmu jauhkan dari api neraka. Apa itu? Harus melaksanakan, menyatakan diri dengan 2 kalimat syahadat, menjalankan ibadah sholat, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, menjalankan zakat, menjalankan ibadah haji bila mampu, dimasukkan di rukun iman, iman kepada Allah satu-satunya yaitu Qul huwallahu ahad. 2, iman pada kitab-kitab Allah dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini bang, untuk menjalankan keselamatan. Nah kalau di tempat abang, coba kalau Yesus mengajarkan sholat, puasa, zakat, sunat, tidak makan babi, tapi kalau abang malah makan babi nggak sunat, apakah itu mencari jalur keselamatan? Ini bang, maka dari itu di sini tadi arahnya bab pengajaran Yesus. Gitu abangku Pendeta Yunus. Kalau Ini bang, kalau di Kristen sampaikan. itu Bang Dika Kemana Bang Leon? Kemana Bang Leon? kabur. Lanjut. Ya, sebenarnya Bang begini. Dika, di dalam sebentar Bang Hati Yunus, sebenarnya di dalam Kristen itu hanya satu-satu untuk keselamatan, percaya aja kepada Yesus jadi Tuhan, sudah cukup. Selain itu urusan belakang. Ya. Jadi begini, Betulkah Pendeta Jadi, besar Hati Yunus? ya, percaya kepada Yesus itu, Yesus itu telah menggenapi semua hukum Taurat. Bukan Jadi hukum menghilangkan ya? Jadi tidak lagi takut makan babi, tidak takut lagi karena apa? Sudah dikuduskan lewat penyalisu menggenapi. Jadi sebelum babi makan manusia, Siapa yang kuduskan Bang Pendeta? dia kan Paulus. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat ya di atas kayu salib. Nah, sebelum babi makan manusia, Bukan menggenapi Pak Pendeta, membatalkan. begitu Pak. Dengan Sebentar, Pak matinya Pendeta, Yesus sebentar, Pak Pendeta. dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Bukan menggenapi Pak, itu membatalkan. Lanjut. Jadi sebelum Itu yang babi membatalkan hukum Taurat babi. itu Pak Pendeta Ruben, izin dulu Pak Pendeta. Yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus atau Yesus? Ya, Coba jawab dulu. Bukan membatalkan. Yesus itu menggenapi. Itu bisa baca di Roma 12 ayat 1. Oke. Nah, coba dibaca dulu Pak Pendeta yang Roma 10 ayat 4. bawah itu baca dulu. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Nah, gitu. Jadi Kristus itu penggenapan dari hukum Taurat. Jadi kalau Kristus tidak mati, Pertanyaannya kata siapa itu Pak Pendeta? Maaf. Paulus lah di Kata siapa? firman ini di Roma ya, sebab Kristus telah menggenapi hukum Taurat dan sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang. Jadi dalam iman Kristen Pak, Kata Paulus.
di dalam iman Kristen Itu kata Paulus kan? Ya itu kata Paulus. Kata Paulus itu kan, Bang? Kata Paulus itu kan? Sabar. Iya. ya, itu kan firman, Pak. Kata Paulus itu juga firman, Pak. Karena dia menulis atas dasar firman Allah yang diterangkan oleh Roh Kudus. Iya, firman manusia tapi ya. Adalah firman manusia, firman yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi firman Sejak ini kapan Tuhan itu jumpa kepada Paulus? Ayo, sejak ayo, kapan? ayo. Sejak kapan? Validasi. Jadi Yesus Validasinya ini dari menggenapi hukum Taurat, ya Pak Yunus. Tapi kata Paulus, ini kata Paulus ya, di Galatia 2:16 ini, nah, ya Pak Pendeta, Iya, iya. saya bacakan Pak Pendeta di Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Melakukan itu menggenapi tidak? Iya, ketaatan kepada hukum Taurat. Kata Paulus ini. Iya, betul. Ya, siapa yang menaati hukum Taurat itu tidak dibenarkan, kata Paulus. Kata Pak Pendeta tadi, Yesus menggenapi. Berarti menggenapi itu melakukan. Berarti Yesus tidak dibenarkan berarti. Karena melakukan Tidak hukum dibenarkan oleh Taurat. Paulus, gitu. Iya. Begini. Itu masih hukum Taurat masih berlaku. Yesus taat pada hukum Taurat. Nah, di mana hukum Taurat itu digenapi waktu Yesus naik di atas kayu salib, dia Kok naik? menggenapi semua hukum Taurat, kegenapan. Jadi kematian Yesus, kan orang yang melakukan Taurat itu untuk menghapus dosa, untuk memperoleh keselamatan. Nah, Yesus Pertanyaannya di situ Pak timbul. Bapak lebih percaya Paulus atau Yesus? Oke, maksudnya saya lebih percaya Paulus atau Yesus? Atau Ya, Yesus? saya percaya kepada Yesus yang disampaikan Yesus. oleh Paulus. Coba dibaca Matius 5 nomor 17, 18, 19. Sebelum langit dan bumi ini lenyap, tidak boleh setitik dari hukum Taurat itu batal. Iya. Sebelum semuanya terjadi. Nah, Itu adalah penegasan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya, jangan dibatalkan hukum Taurat itu. Harus dipraktekkan, berlaku sampai selama-lama. iya. Nah, kenapa Bapak percaya kepada Paulus yang dikatakan di dalam Efesus, dengan matinya Yesus di tiang salib, dia membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Kenapa Bapak lebih percaya kepada Paulus? Karena Paulus menyenangkan, ajarannya menyenangkan. Menyenangkan bagaimana? Jangan mau dihakimi tentang makanan, karena yang masuk itu tidaklah haram, yang keluar itu baru haram. Sedangkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Artinya dia meneruskan ajaran Musa. Nah, di dalam Imamat 11:78 di situ dikatakan, babi jangan kau makan, karena dagingnya kau sentuh saja najis. Najis. Itu salah satu perintah hukum Taurat. Iya. Nah, Iya, benar kalau itu, Bapak- benar itu. Nah, kalau Bapak lebih percaya, kalau Bapak percaya kepada Yesus, seharusnya Bapak tidak percaya tentang penyaliban. Kenapa? Paulus berkata di Roma 14, di Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Pertanyaannya, 10 perintah hukum Taurat Musa, yang mana salah satu yang terkutuk, Pak? Iya, yang terkutuk. Sehingga Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang 10 hukum Taurat Musa, mana salah satu yang terkutuk? Sehingga Yesus berkorban untuk menebus kutuk hukum Taurat. Oke. Jadi apa yang Yesus tanggung di
atas kayu salib. Ya semua manusia itu hidup di bawah kolong langit ini, ujungnya adalah kematian kekal, mati binasa. Jadi tidak ada yang selamat. Nah, orang yang selamat itu orang yang bagaimana? Kriterianya bagaimana? Orang yang percaya kepada Yesus itu yang selamat. Karena Yesus membuktikan bahwa dia mati di kayu salib, dia bangkit. Nah, orang yang sudah mati ini, kata Alkitab, bahkan Alkitab menegaskan semua manusia ini berdosa. Tidak ada yang selamat. Tapi Roma 6 ayat 23 itu dengan jelas. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi sudah jelas. Saya mau katakan dengan tegas begini buat kita semua dan para penonton. Selama hidup ini pertobatan itu masih ada. Hidup ini. Kalau sudah mati tidak ada lagi pertobatan. Nah, saya mengajak begini. Kalau keselamatan itu hanya dalam Yesus, kenapa kita tidak percaya? Karena dia itu yang membawa keselamatan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Pak Pendeta, kami percaya Pak Pendeta. Kami percaya. Islam imannya tidak cukup kalau tidak mempercaya Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gini warahmatullahi Pak Pendeta, wabarakatuh. Saudaraku, Bang. Gini Pak Pendeta, kata Yesus itu, kalau dalam ajarannya itu Pak Pendeta, keselamatan itu kan adalah yang kita tujuannya adalah kerajaan Allah Bapa di surga, kan gitu, kerajaan surga. Itu tujuan yang dimaksudkan keselamatan itu. Tapi caranya gimana kata ajaran Yesus? Nah, begini caranya kata Yesus Pak Pendeta. Kita buka di Matius 16, 19, 16, kan gitu. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus di nomor 17, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, yaitu kerajaan surga, hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Jawab lagi Yesus, "Salah satunya jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan membun-bun." Nah, yang membun-bun inilah yang diinginkan oleh ajaran Kristen supaya ditebus dosanya. Yesus harus mati, disalib. Ini keinginan Kristen. Padahal membun-bun itu tidak boleh. Menginginkan itu, bun-bun itu adalah kehendak iblis. Di Yohanes 8:44. Nah, kehendak iblis itu menginginkan kematian manusia itu. Nah, kalau Pak Pendeta menginginkan kematian anak manusia, yaitu Yesus, maka Pak Pendeta tidak selamat. Karena perintah Allah jangan menginginkan kematian anak manusia, seorang manusia. Iya, sebentar Di mana? saudara. Sebentar Bang Baptis. Ya, yang teman-teman di bawah muslim-muslim bantu tetep layarnya dan logo Ya, orange-nya dibantu. untuk koko ini Komal biar nggak ditembak oleh Jadi ini. gini ya, saya bisa Kalau Romawi. Gini. Sebentar teman-teman, sebentar saya bantu Pak Pendeta, saudara-saudaraku. boleh nggak gitu ya? Kami ini sekarang ya kan hidup dengan iman, bukan dengan hukum Taurat. Kami sekarang hidup Boleh. dengan iman. Yesus. Apa yang Oh, jadi Yesus berarti Bang Kami semangat, tidak Bang lagi cuci semangat. tangan. Sabar. Kami tidak lagi Berarti kiblat. Sabar dulu, Bang. Hui. Ya, sabar. Kami tidak lagi Berarti Bang semangat sebentar dulu. sabar. Berarti Bang semangat ini ya, berarti Bang semangat ini Kami jemaatnya tidak Pak Pendeta hidup dengan gitu. Taurat lagi. Kami Oke, sekarang oke, hidup oke. dengan iman. Dia sudah Oke. Diam bawa kau dulu. Oke. Gini Sekarang sekarang di sini ada teman-teman saya, Bang Leon, Bang Pendeta, Bang Pugawa, Bang Baptis, Bang Hasan. Ini jadi sekarang saya serahkan dulu kepada Bang Hasan. Saya mau off kamera dulu atau saya mau makan dulu.
Mana tahu saya berpikir Pak Pendeta ya, karena Yesus katanya jadi Tuhan gitu. Ya silakan Pak Pendeta. Silakan dilanjut sama Bang Hasan. Silakan Oke, Bang Hasan. silakan, Silakan silakan. moderator. Gini Bang Hati. Tadi kan sudah disampaikan tuh sama Bang Baptis, untuk mendapat hidup yang